Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septivia. Saya dari kelas manajemen pagi. Di sini saya akan menjelaskan landasan-landasan berwudu, sholat, dan tilawah. Serta akan ada praktek yang akan saya tunjukkan. Selamat menyaksikan video. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai landasan-landasan dalam berwudu. Wudu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam sebelum melakukan ibadah sholat fardu maupun sholat sunnah. Tanpa berwudu, ibadah tidak sah. Cara berwudu dilakukan dengan membasuh beberapa bagian anggota tubuh dengan menggunakan air. Wudu begitu penting sebab merupakan salah satu rukun sahnya sholat. Adapun perintah untuk melakukan wudu sebelum sholat disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Meskipun wudu merupakan salah satu bagian dari rukun ibadah sholat, namun wudu juga memiliki rukunnya sendiri. Bahwa wudu memang harus dilakukan sesuai dengan rukun tersebut. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Alasannya, jika ada yang terlewat, maka akan mengakibatkan wudu tersebut tidak sah. Antara lain, rukun wudunya yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Selain rukun, wudu juga mempunyai sunnah yang harus dilakukan untuk menambah pahala, yaitu membasuh kedua telapak tangan, menggosok gigi menggunakan siwak atau berkumur, memasukkan air ke hidung, mengusap air ke seluruh kepala, membasuh kedua daun telinga, mendahulukan bagian tubuh yang bagian kanan, menggosok celah-celah jari kaki, jari tangan, melakukan setiap tahapan sebanyak 3 kali secara berurutan tanpa jeda. Dalam agama Islam telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar wudu tersebut menjadi sempurna dan sah, yaitu beragama Islam, akil balik atau bisa membedakan baik dan buruk, suci, tidak sedang menstruasi atau persalinan, tidak sedang menggunakan riasan wajah atau unsur lain yang mempengaruhi kemurnian air, tidak ada benda atau unsur yang menghalangi air menyentuh kulit, mengetahui perbedaan sunnah dan wajib, menggunakan air bersih dan suci. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu tentang membatalkan sahnya wudu Anda itu dilihat dari mana sih gitu. Yang membatalkannya yaitu kayak kehilangan akal, tidur, tertidur, mabuk, pingsan, atau sedang menjadi gila, buang angin, buang air kecil maupun besar, kecuali air mani harus mandi wajib. Bersentuhan secara fisik dengan lawan jenis bukan mahramnya, menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau jari tanpa memakai penutup. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai landasan-landasan berwudu. Selanjutnya akan dipraktekkan mengenai berwudu. Cek video selanjutnya. Gulung lengan baju hingga ke siku agar tidak terkena air. Pertama, membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim dan lakukan dengan membasuh lengan 3 kali hingga ke sela-sela jari, membersihkan mulut dengan berkumur sebanyak 3 kali, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali, membasuh muka sebanyak 3 kali, lalu membaca niat wudu, nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Membersihkan tangan kanan dan kiri dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali, mengusap kepala, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali, membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki bagian kanan terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai landasan-landasan dalam sholat, pengertian sholat, tujuan sholat, serta fikih sholat secara ringkas. Baik, sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus kita jalani setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya wajib untuk umat muslim.
Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Sholat juga merupakan tiang atau pondasi agama, jadi sholat sangat penting bagi kita semua. Adapun perintah sholat dalam firman Allah yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana bisa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam menjalankan ibadah sholat, yang perlu kita perhatikan syaratnya yaitu beragama Islam, memiliki akal sehat atau tidak gila, sudah balik atau dewasa, bersih dari suci, najis, nifas, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan, itu diantaranya waktunya yang telah tiba, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis, menutup aurat, sama menghadapnya ke kiblat. Sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia, karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas, baik itu diperintahkan maupun yang dilarang oleh Tuhan. Aktivitas manusia berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan penciptanya, yang disebut hablu minallah, sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan manusia disebut hablu minanas. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah dalam artian, menyembah di sini berarti ibadah, dan salah satunya adalah sholat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan dari kehidupan di dunia inilah penentu kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat yang merupakan kehidupan kekal selamanya. Amalan perbuatan kita yang akan menentukan kita masuk surga ataupun neraka yang menjadi tujuan hidup manusia sesungguhnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Diibaratkan ada orang yang berbicara, hidup di dunia itu adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalanya sudah diatur di dalam Al-Quran bahwa manusia bisa memilih untuk bersujud menyembahnya atau menjadi kafir. Jika di dunia ini kita lolos dari ujian itu, kemudian akan ada kesulitan. Jika kita menjaga iman dan takwa kita dapat memenangkan surganya. Apa sih hikmahnya dari menjalankan sholat? Dari sudut religius, sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan kholiknya, yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman, serta perolehan keuntungan. Kalau secara individu, sholat merupakan pendekatan diri, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan jiwa dan keinginan semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu, sholat juga merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia. Terus ada juga sholat mengajarkan seseorang untuk berdisiplin, mentaati berbagai peraturan etika dalam kehidupan. Dari segi sosial kemasyarakatan, sholat merupakan pengakuan akidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan landasan-landasan mengenai sholat, selanjutnya setelah materi yang saya sampaikan, selanjutnya ada praktek sholat. Sholli faradu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rusulihi ahatum minal musyrikin. Fasihu fal ardi arba'ata ashhuri wala'mu annakum ghairul muzrilaha mukhzil kafirin. Wa azanum minallahi ilan nasi yaumal haji akbari annallahi bari'um minal masyrikina wa rusulu. Fa in tabtum fa huwa khairul lakum wa itawalaitum falamu annakum ghairul muziraha wa basyiril ladzina kafaru bin azabin alim. Ilal ladzina akhadtum minal musyrikina summa lam yaksukun syai'an wa lam yuzahiru alaikum ahadan fa'atimu ilaihim ahhum muddatihim Innallaha yuhibbul muttaqin. Al-asya khurumul qatlul musyrikina haitsu waja'tumuhum mukhzuhum wa suruna wa khudulahum kulla masrab. Fa
fa in tabu wa aqumus salata wa attawuz zakata fa zakata takhulu sabillahum innallaha ghafurur rahim. In hadabun minal musyrikina tazaraka fa azhiru huttata yasma'a kalaimalahi suma ablighu mamanah jalika bi annahum qaumul la ya'lamun kaita yakunul lil musrikina alhadu indallahi wa ida rasulihi illa lazina athatum idal masjidil haram famastukamu lakum mustaqimu lahu. Shadaqallahul azim. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai landasan-landasan Al-Quran, sholat, dan tilawah, serta praktek yang sudah saya lakukan. Semoga videonya bermanfaat dan dapat diikuti. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun praktek yang saya lakukan ada yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.